Shalom, saudara-saudara pendengar sekalian. Sekali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Siapakah Yesus itu? Untuk itu, silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi, apa katamu? Siapakah aku ini?" Matius 16 ayat 15. Ini merupakan pertanyaan penting bagi umat Kristen maupun non-Kristen. Siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu salah satu dari nabi, guru, atau rabi Yahudi, filsuf, pemikir, manusia super ciptaan Allah, atau seorang penipu, malaikat, atau manusia yang dituhankan oleh para pengikutnya? Ataukah sesungguhnya dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa? Perdebatan tentang hal ini telah terjadi selama berabad-abad, bahkan sampai saat ini. Sebenarnya, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah 11 ayat 26 bagian B. Namun sudah sekian lama, ternyata tidak banyak umat Kristen mengenal pribadi Yesus Kristus secara benar dan menyeluruh. Saat ditanya, apakah dasar Anda untuk mengenal Yesus? Mereka berpendapat, yang penting saya percaya pada Yesus. Jika ditanya, mengapa Anda percaya pada Yesus? Mereka menjawab, sebab Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku. Ketika pertanyaan sampai pada, benarkah Yesus itu Tuhan? Apa buktinya? Mereka mulai bingung. Padahal, dasar keimanan orang Kristen sesungguhnya adalah pada pribadi Yesus, bukan pada agama Kristen atau ritual keagamaan atau perbuatan baik. Agama, ritual keagamaan, dan perbuatan baik tidak mampu menyelamatkan manusia dari kebinasan kekal. Hanya Yesus Kristus, sumber keselamatan manusia. Itulah sebabnya penting sekali bagi umat Kristen belajar mengenal dan memahami pribadi Yesus berdasarkan pengajaran Alkitab. Umat Kristen harus mampu membedakan antara kepribadian Yesus sebagai Tuhan dan kepribadian Yesus sebagai manusia. Jika kedua hal itu dicampur adukan, maka akan menimbulkan kerancuan sangat ingin mengenalnya. Yesus adalah Tuhan, dan dia juga adalah manusia sempurna. Hal itu yang terjadi pada kalangan yang berusaha menolak ketuhanan Yesus. Mereka membandingkan Yesus sebagai manusia bersamaan dengan Tuhan, sesuai pemahaman mereka. Misalnya, Yesus lapar, sedih, bahkan mati secara manusia. Sedangkan Tuhan Allah, amat mereka yakini tidak mungkin mengalami itu. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena itu umat Kristen jangan terjebak dengan logika seperti itu. Seharusnya kita membandingkan pribadi ketuhanan Yesus dengan pribadi Allah Sang Pencipta. Pasti akan cocok. Pelajaran khusus untuk mengenal dan memahami pribadi Yesus Kristus disebut Kristologi, yaitu cabang ilmu teologi sistematika dogmatika yang antara lain mempelajari sejarah kehidupan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya, serta pribadi ketuhanan dan kemanusiaannya, kuasanya, misinya, berbagai gelar Yesus, dan konsep keselamatan melalui Yesus. Namun kita harus berhati-hati
karena ada orang yang mengaku ahli kristologi, tapi justru mengajarkan hal berbeda dari yang diajarkan firman Tuhan. Mereka sebenarnya bertujuan menggoyahkan keimanan umat Kristen. Jadi sebelum mempelajarinya, berdoalah, mohon bimbingan Roh Kudus agar dapat mengerti kebenaran sejati yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Jika ada pengajaran tentang Yesus yang bersifat kontroversial, mintalah juga bimbingan pemimpin rohanimu agar jangan tersesat. Nah, sejarah tentang kehidupan, pengajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus sudah dipelajari dari Alkitab. Jadi rasanya tidak perlu lagi diajarkan di sini. Yang harus kita ketahui sekarang adalah pribadi ketuhanan dan pribadi kemanusiaan Yesus. Kuasanya, misinya, berbagai gelar Yesus, dan konsep keselamatan melalui Yesus. Nah, sekarang kita belajar tentang ketuhanan Yesus. Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama, diberitakan kelahirannya oleh malaikat. Dia mengajar dengan penuh kuasa dan melakukan mujizat kesembuhan. Dia mampu membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat, memberi makan 5.000 orang, mengampuni dosa, berjalan di atas air, meredakan angin ribut. Kemudian dia adalah raja bangsa Israel secara duniawi dan secara rohani, menobatkan orang berdosa, menjanjikan surga yang kekal. Sekarang, bagaimana dengan kemanusiaan Yesus? Yesus lahir, berjalan, makan dan minum, berpakaian, merasa lapar dan haus, merasa sedih, menangis, lelah dan tidur. Dia juga mengalami masa kanak-kanak dan dewasa. Dibaptis oleh Yohanes. Dia juga merasa geram terhadap para pemimpin agama yang hidupnya tidak benar. Memberi perumpamaan dalam pengajarannya dan selalu menghibur orang yang lelah dan letih. Itulah kemanusiaan Yesus. Sekarang kuasa Yesus. Dia berkuasa dan terkemuka di sorga dan di bumi, mengampuni dosa manusia, melakukan semua mukjizat, mengusir setan, berkata-kata dengan Bapa di sorga, mengajarkan kebaikan pada manusia. Dia mengutus para nabi dan rasul. Sudah ada sebelum Abraham ada. Dialah Tuhan dan firman-Nya. Dia akan menjemput orang percaya kembali ke sorga. Sekarang bagaimana dengan misi Yesus? Misi Yesus adalah mengampuni dosa manusia yang memohon kepadanya, menyelamatkan manusia yang percaya padanya, memberkati manusia baik di dunia dan di sorga, mengirim kita semua menjadi pemberita kabar kesukaan. Sekarang kita melihat gelar Yesus, itu Kristus atau Mesias. Kristus dari kata Yunani Kristos atau Mesias dari kata Ibrani Mesiah, berarti yang diurapi atau anointed. Mesias dinubuatkan sebagai Raja Israel yang memerintah memulihkan seluruh Israel selamanya. Jadi Yesus adalah namanya, sedangkan Kristus adalah jabatannya. Sekarang Yesus disebut anak Allah. Yesus sering disebut anak Allah oleh malaikat, oleh Yohanes Pembaptis, Iblis, kepala pasukan, para rasul, Marta, orang dalam perahu, para penjaga kubur, penulis kitab Yohanes dalam pemberitaan tentang Yesus, bahkan oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus juga disebut anak Allah. Nah, sekarang Yesus diakui sebagai Tuhan. Di Alkitab banyak yang menyebut Yesus sebagai Tuhan.
antara lain oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Kemudian oleh para murid katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Matius 8 ayat 25 bagian B. Oleh orang banyak, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yohanes 6 ayat 34b. Orang buta, mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Matius 9 ayat 28 bagian C. Bahkan oleh semua manusia, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi 2 ayat 11. Sekarang bagaimana dengan Yesus adalah Allah? Dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Yesaya telah menubuatkan seorang putra yang namanya disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas nubuatan itu hanya ditujukan bagi Yesus saja. Sebab tidak ada satupun manusia lain di dunia ini yang diakui dan disebut Allah kecuali Yesus. Dan dalam kitab Perjanjian Baru, Rasul Yohanes menulis, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Yesus adalah Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu ayat 1 ayat 8 tertulis, Aku adalah Alfa dan Omega, Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kemudian di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 tertulis, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci, segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku adalah Alfa Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di dalam Wahyu 22 ayat 13. Yesus adalah pencipta alam semesta. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dalam Ibrani 1 ayat 2 bagian B. Dan Yesus telah mengutus para nabi. Dalam Perjanjian Lama, YHWH mengutus nabi-nabi. Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Dalam 2 Tawarikh 24, ayat 19 bagian A. Nah, dalam Perjanjian Baru, Yesus juga mengutus nabi. Sebab itu, lihatlah, Aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat bagian 34a. Hanya Tuhan Allah yang berkuasa mengutus nabi. Jadi jelaslah Yesus adalah Tuhan Allah yang mengutus para nabi. Bahkan Yesus mengutus malaikat. Dalam Perjanjian Lama, YHWH mengutus malaikat. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu,
dalam Keluaran 23 ayat 20. Namun dalam Perjanjian Baru, Yesus juga mengutus malaikat. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Wahyu 22 ayat 16 bagian A. Hanya Tuhan Allah yang berkuasa mengutus malaikat. Jadi jelaslah Yesus adalah Tuhan Allah yang mengutus malaikat. Yesus juga berkuasa mengampuni dosa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Kemudian ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Matius 9 ayat 2 bagian B. Berarti Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Jadi Yesus adalah Allah dan Tuhan. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan di atas, dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang awal dan akhir, Tuhan Allah yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Dialah Allah YHWH yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya dari penghukuman kekal dan menerima kebahagiaan kekal di sorga. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Kami mengucapkan Tuhan memberkati. Amin.